Kendati titik-titik cahaya iman sudah mulai memasuki batinnya, namun Ki Tumbang belum terbuka lagi hatinya untuk mengerjakan sholat. Tapi setidaknya itu sudah merupakan tanda-tanda baginya untuk kembali lagi ke jalan yang benar, karena jiwanya masih sangat labil, bergejolak, dan bahkan ketika mendengar suara tangis yang ternyata persis seperti tangisan hantu pocong tempo hari. Mata Ki Tumbang pun menoleh ke arah datangnya suara tangisan itu, dan ternyata dia kembali melihat sebuah bayangan, atau persisnya asap putih yang berbentuk hantu pocong. Sosok aneh ini mengawang-awang di balik jendela berkaca nako yang belum tertutup gorden. Kali ini pocong tersebut mengeluarkan kata-katanya. "Bos, tolong saya, tolong bos, tubuh saya dibakar api neraka." Setan, siapa kamu? Pergi dari sini!" bentak Ki Tumbang gelagapan. "Jangan begitu dong bos, saya Boni, teman bos sendiri. Hanya kepada bos saya berani meminta tolong untuk membebaskan saya dari api neraka yang terus mengepung saya," ujar asap aneh berbentuk pocongan mayat itu. Ki Tumbang terbelalak, tubuhnya menggigil hebat. Sampai sesaat kemudian, hantu pocong yang mengaku bernama Boni tersebut terbakar api dan lenyap seketika. Ketika keadaan menjadi tenang, Ki Tumbang tersentak kaget mendengar pengakuan pocong yang menyebut dirinya sebagai Boni itu. Dia ingat kalau Boni itu adalah teman akrabnya semasa di Jakarta, yang sering mabuk berduaan bersamanya. Bahkan tak hanya itu, dia juga sering menikmati satu perempuan dengan Boni. Tapi kenapa bisa jadi begini? Ki Tumbang menggumam sendirian. Sekujur tubuhnya masih merinding membayangkan kejadian yang baru saja dialaminya. Malam itu, Ki Tumbang kembali tidak bisa tidur semalaman, karena pada pagi hari sekitar pukul 8:30 pagi, dia akhirnya tertidur pulas. Namun dalam tidurnya kali ini, arwah temannya itu terus menerornya dalam mimpi. Bahkan kali ini Boni dan Bondan datang secara bersamaan. Mereka dua sahabat karib Ki Tumbang semasa di Jakarta. Beginilah kurang lebihnya percakapan Ki Tumbang dengan kedua temannya dalam mimpi. "Kami datang berdua ke sini minta tolong sama bos. Tolong kami, bos. Kami telah disiksa dan dibakar dalam kubur. Bagaimana mungkin? Aku tidak bisa menolong kalian. Aku tidak tahu bagaimana caranya. Pokoknya bos harus bisa, dan bos harus bertanggung jawab. Kami jadi begini karena mengikuti ajakan dan perintahmu, bos. Pokoknya juga tidak bisa. Mana mungkin aku bisa menolong kalian. Kalau begitu, biar kami berdua yang akan membakarmu, bos. Jangan, tolong. Ki Tumbang terbangun dari tidurnya, dan dilihatnya beberapa orang penghuni rumah yang ada di lantai bawah berada di dekatnya. "Ada apa ini?" tanya Ki Tumbang gelagapan. "Bukankah tadi kamu yang berteriak minta tolong? Lantas kami datang dan kebetulan pintu kamarmu tidak terkunci," jawab seseorang. "Oh, gitu. Rupanya tadi aku mengigau.
Aku minta maaf. Sekarang pergilah kalian semua, sahut Kitumbang sambil berusaha menyembunyikan kegelisahan hatinya. Setelah orang-orang tadi keluar kamarnya, Kitumbang kembali bergumam sendirian. Masya Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apa yang sebenarnya telah terjadi dengan Boni dan Bondan? Dia lalu segera bangkit dari pembaringannya dan duduk di lantai sambil bersandar di pinggir tempat tidur. Dia lagi-lagi melamun dan mengingat kedua temannya, Boni dan Bondan di Jakarta. Apakah mereka sudah meninggal? Gumamnya. Padahal seingatku, Boni dan Bondan juga selamat saat terjadi perkelahian di Jakarta. Bahkan mereka sempat melepaskan keberangkatanku tempo hari ke Lampung. Mungkin sesuatu yang tidak beres telah menimpa mereka. 2 malam kemudian, arwah Boni dan Bondan datang lagi menerornya. Waktu itu, bertepatan dengan Kitumbang mendapat kabar dari temannya bahwa barang-barang dari Aceh yang berupa daun kering itu akan segera datang pada malam hari tersebut. Bahkan transaksi akan segera dilakukan di tempat biasa kawanan mereka bertemu. Malam itu Kitumbang dan 2 pengawalnya segera berangkat dengan naik mobil menuju ke tempat transaksi. Suasana jalan agak sepi, mungkin karena cuaca yang sedang gerimis. Kendati demikian, mobil yang mereka kendarai tetap melaju dengan kecepatan 120 km per jam. Setelah sekitar 15 menit perjalanan, di sebuah ruas jalan yang sepi, seketika Kitumbang menginjak rem mobilnya dengan keras, sehingga membuat arah mobil berbalik kembali. Ada apa, Bos? Tanya salah satu seorang temannya yang tadi hampir saja terdorong jatuh dari jok. Ah, enggak ada apa-apa. Coba ngantuk aja, sahut Kitumbang dengan wajah sedikit tegang. Apa perlu aku gantikan nyetir, Bos? Usul temannya yang satu lagi. Enggak perlu. Kan sudah dekat, kata Kitumbang. Mobil pun kembali melaju dengan cepat. Namun mendadak Kitumbang berteriak histeris. Tidak, jangan. Untunglah dengan cepat temannya yang di samping ikut membantu mengendalikan setir. Kalau tidak, pasti sudah menabrak tiang listrik. Setelah keadaan mobil terkendali, Kitumbang segera menepikan mobilnya di dekat sebuah masjid. Lalu dengan gugup, dia menyatakan bahwa dirinya tidak bisa ikut melanjutkan perjalanan dan melakukan rencana semula dengan alasan selain ngantuk juga sedang tidak enak badan. Kali ini dia harus mempercayakan kepada kedua temannya itu untuk melaksanakan tugas yang selama ini dia lakukan sendiri. Dan kedua temannya yang tidak tahu apa yang terjadi terhadap diri Kitumbang itu pun setuju saja tanpa curiga dan banyak tanya. Setelah kedua temannya pergi untuk melanjutkan perjalanan, dengan langkah gontai, Kitumbang memasuki pekarangan masjid. Dia menuju keran air untuk membasuh mukanya yang tampak acak-acakan itu. Dia duduk melamun di teras masjid dengan pandangan hampa. Dalam pikirannya yang terbayang hanyalah wajah 2 temannya yang di Jakarta, Boni dan Bondan, yang tadi tiba-tiba saja muncul di kaca depan mobil dan persis di hadapan Kitumbang. Saat itu, Kitumbang sempat melihat Boni dengan ganasnya menumpahkan bensin dari jerigen ke seluruh mobil yang dikendarainya,
Sementara Bondan sudah bersiap-siap menyalakan korek apinya. Makanya Ki Tumbang berteriak histeris dan langsung mengerem mobilnya, sehingga terpelanting dan nyaris tidak terkendali lagi. Hal ini tersebut memang tidak diceritakan kepada kedua temannya yang sudah berangkat untuk transaksi daun kering tadi. Dia takut kedua temannya itu akan menganggapnya naif dan penakut, sehingga kewibawaannya sebagai pemimpin geng jadi luntur. Lamunan Ki Tumbang segera buyar setelah beberapa orang jamaah dan imam masjid datang untuk melaksanakan sholat subuh. Dan Ki Tumbang pun ikut sholat mengikuti ajakan sang imam masjid tersebut. Setelah kejadian demi kejadian yang beruntun menimpa Ki Tumbang, akhirnya dia berencana untuk secepatnya pergi ke Jakarta guna mengetahui keadaan sebenarnya yang menimpa Boni dan Bondan, teman akrabnya. Ketika berada di Jakarta, Ki Tumbang segera merubah penampilannya. Dia berpakaian ala seorang ulama atau kiai, dengan maksud agar polisi tidak mengenalinya lagi. Ketimbang langsung ke rumah Boni atau Bondan, dia lebih memilih ke rumah Dodo yang juga salah seorang temannya. Menurut pertimbangan Ki Tumbang, rumah Dodo jauh lebih aman dari jangkauan polisi. Ringkas cerita, setelah bertemu Dodo yang menyambutnya dengan penuh sukacita, akhirnya Ki Tumbang tahu bahwa Boni dan Bondan mati ditembak polisi karena berusaha melarikan diri saat rumahnya digerebek petugas. Innalillahi wa innalillahi raji'un, cetus Ki Tumbang dengan suara datar. Air matanya tak terasa jatuh menitik. Ternyata firasat buruk Ki Tumbang menjadi kenyataan. Dan mungkin benar, Boni dan Bondan tersiksa di alam kubur sana karena dosa-dosanya sudah terlampau banyak, seperti halnya juga Ki Tumbang sendiri. Semuanya itu berpangkal dari Ki Tumbang, karena dia yang mula-mula mengajak mereka bergabung dengan kegiatan haramnya, sehingga pantaslah kalau arwah mereka bergentayangan dan selalu menerornya. Setelah memberikan sejumlah uang kepada Dodo, Ki Tumbang segera pamit untuk menuju Surabaya. Jaga dirimu baik-baik, dan sebaiknya kamu segera bertobat sebelum terlambat. Saya menurut apa kata bos saja. Insya Allah saya bertobat di Surabaya dan akan mendalami ilmu agama pada seorang kiai kenalan saya dulu, ucap Ki Tumbang sambil berjalan menuju mobilnya. Sesampainya di Surabaya, dia benar-benar mau bertobat. Pria yang sebelumnya gemar mabuk ini berubah sangat rajin belajar ilmu agama pada seorang kiai. Akhirnya, berkat kegigihannya menuntut ilmu agama selama hampir 10 tahun, maka kini dia benar-benar sudah menjadi Ki Tumbang alias Kiai Tumbang. Ki Tumbang sekarang sudah dikaruniai seorang putra dan putri yang manis-manis, hasil dari perkawinannya dengan Halimah, putri dari guru ngajinya selama ini. Terima kasih pecinta misteri yang sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Buat kalian yang suka dengan video ini, tinggalkan jejak komen, like, dan subscribe. Jangan lupa nyalakan juga loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan dengan kisah-kisah horor misteri selanjutnya. Kalian juga boleh membagikan video ini ke teman-teman kalian, karena berbagi itu kebaikan dan dapat pahala juga. Tumbang horor undur diri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.